Perkenalkan, nama saya Engineering Keuangan dengan akhiran NIM 581. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelembagaan ketenagakerjaan. Kelembagaan ketenagakerjaan adalah keseluruhan lembaga, mekanisme, serta perangkat hukum yang mengatur hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam dunia kerja. Kelembagaan ini dibentuk untuk memastikan adanya perlindungan, keseimbangan, serta keadilan dalam hubungan industrial. Fungsi utama kelembagaan ketenagakerjaan adalah menciptakan iklim kerja yang kondusif, meningkatkan produktivitas, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Kelembagaan ketenagakerjaan mencakup dalam beberapa lembaga, yaitu yang pertama, lembaga pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Pemerintah memegang peran sentral dalam membentuk dan menjalankan kebijakan ketenagakerjaan. Tugas pemerintah meliputi yang pertama, menyusun regulasi ketenagakerjaan. Yang kedua, melakukan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Yang ketiga, menetapkan upah minimum. Yang keempat, memastikan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kelima, memfasilitasi pelatihan vokasi dan peningkatan kompetensi ketenaga kerja. Dan yang terakhir, melakukan penyelesaian perselisihan melalui mediator. Peran ini dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota. Pemerintahan juga berperan dalam pembinaan hubungan industrial dan perlindungan jaminan sosial atau BPJS. Yang kedua adalah lembaga perwakilan pekerja atau serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk oleh pekerja untuk mewakili kepentingan mereka. Fungsi serikat pekerja antara lain, yang pertama, memperjuangkan hak pekerja melalui perundingan kerja bersama. Yang kedua, memberikan bantuan hukum ketika terjadi perselisihan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai hak pekerja. Dan yang terakhir, menjadi mitra pengusaha dalam menjaga keharmonisan hubungan kerja. Dengan adanya serikat pekerja, posisi tawar pekerja menjadi lebih kuat sehingga hubungan industrial dapat berjalan secara lebih seimbang. Yang ketiga, lembaga perwakilan pengusaha. Usaha seperti Asosiasi Pengusaha di Indonesia atau yang disebut APindo bertugas mewakili kepentingan para pengusaha dalam berbagai forum ketenagakerjaan. Peran utamanya meliputi yang pertama, menjadi pihak dalam dialog sosial dan kebijakan ketenagakerjaan. Yang kedua, memberikan masukan kepada pemerintah mengenai kondisi usaha. Yang ketiga, melindungi kepentingan pengusaha dalam perundingan ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Kehadiran lembaga ini memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya bermanfaat bagi pekerja, tetapi juga mendukung kelangsungan usaha. Yang keempat, lembaga kerja sama hubungan industrial, yang terbagi dalam 2 LKS, yaitu yang pertama, LKS bipartit adalah forum komunikasi antara pekerja dan pengusaha di tingkat perusahaan. Tujuannya adalah mencegah terjadinya perselisihan, menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan secara internal, menciptakan transparansi dan hubungan kerja yang harmonis. Forum ini dibentuk di perusahaan yang memiliki pekerja lebih dari 50 orang. Yang kedua, LKS tripartit terdiri atas unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Fungsinya yaitu memberikan saran dan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. Yang kedua, menjadi forum dialog sosial nasional. Dan yang ketiga, memperkuat hubungan industrial yang berkeadilan. LKS tripartit menjadi representasi kepentingan berbagai pihak secara seimbang dan demokratis. Yang kelima, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian perselisihan hubungan kerja diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Mekanisme penyelesaiannya meliputi yang pertama, perundingan bipartit. Langkah awal yang wajib dilakukan antara pekerja dan pengusaha melalui musyawarah mufakat. Yang kedua, mediasi dilakukan oleh mediator yang ditunjuk oleh Dinas Ketenagakerjaan jika perundingan bipartit gagal. Yang ketiga, konsiliasi, tahapan penyelesaian oleh konsiliator untuk perkara tertentu seperti perselisihan hak dan kepentingan. Yang keempat, arbitrase, penyelesaian yang diserahkan kepada arbiter
dan hasilnya bersifat final serta mengikat. Dan yang kelima, Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI, lembaga yudisial khusus di lingkungan peradilan umum untuk memutuskan perselisihan hubungan industrial termasuk pemutusan hubungan kerja atau PHK. Lembaga-lembaga ini bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan penyelesaian yang efisien bagi para pihak. Yang keenam, Lembaga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang menyediakan perlindungan sosial bagi pekerja. Program yang diselenggarakan antara lain jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, serta jaminan pensiun. Program ini dirancang untuk meminimalkan risiko sosial ekonomi yang mungkin dialami pekerja selama masa kerja maupun setelah tidak bekerja lagi. Yang ketujuh, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja. Balai Latihan Kerja atau BLK, lembaga kursus serta lembaga sertifikasi kompetensi turut menjadi bagian dari kelembagaan ketenagakerjaan. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, menyesuaikan keterampilan pekerja dengan kebutuhan pasar kerja, dan yang terakhir meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional. Kesimpulan dari materi ini yaitu kelembagaan ketenagakerjaan merupakan sistem yang komprehensif dan saling terkait, melibatkan pemerintah, pekerja, pengusaha, lembaga penjamin sosial, serta lembaga penyelesaian perselisihan. Keberadaan lembaga-lembaga ini sangat penting untuk menciptakan kondisi kerja yang adil, aman, produktif, dan berkelanjutan. Dengan kelembagaan yang kuat, hubungan industrial dapat berjalan harmonis dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Demikianlah pembahasan materi tentang kelembagaan ketenagakerjaan. Terima kasih.